Pemirsa, di sela KTT G20 di Nusa Dua Bali baru-baru ini, negara-negara industri yang tergabung dalam G7 atau G7 mengumumkan peluncuran Just Energy Transition Partnership dengan Indonesia. Namun, kemitraan untuk mendanai transisi ke energi listrik terbarukan tersebut mengundang berbagai tanda tanya dari analis maupun aktivis lingkungan hidup. Renewable Energy Awareness for Young Leader. Nah, ini barangkali topiknya sangat menarik buat saya. Energi terbarukan, kesadaran energi terbarukan. Jadi jangan dianggap bahwa energi terbarukan itu hanya listrik, hanya gas, hanya minyak bumi. Di sini barangkali saya mau menggaris bawahi bahwa energi itu bukan hanya energi yang kita kenal sekarang, tapi energi kemanusiaan. Kebetulan energi terbarukan itu bisa dipakai untuk meningkatkan energi kemanusiaan. Kenapa begitu? Energi terbarukan sejatinya energi terbarukan itu kecil-kecil banyak tersebar. Air terjun, angin, matahari, dimanapun di sisi bumi ini pasti ada air, pasti ada angin, pasti ada matahari, pasti ada gelombang laut. Nah, jadi sebetulnya hal ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan sosial kapital masyarakat lokal. Jadi artinya yang dipakai bukan konsep sosioekonomi, di mana yang dicari adalah keuntungan materi atau pertambahan modal finansial. Tapi yang dicari, yang dilakukan dengan renewable energy ini meningkatkan sosial kapital, modal sosial masyarakat lokal. Artinya dari dia tidak bisa membuat listrik untuk dirinya sendiri, untuk dipakai, kita mendorong mereka supaya bisa membuat listrik untuk keperluan diri mereka sendiri. Sama seperti padi, mereka lapar, mereka nanam padi sendiri, mereka makan sendiri. Energi pun harusnya seperti itu. Dengan demikian, maka kalau banyak pembangkit-pembangkit punya rakyat, disitulah terjadi yang namanya demokratisasi energi. Demokratisasi energi adalah bagian utama dari demokratisasi yang lebih besar, termasuk demokratisasi politik. Tapi untuk itu perlu ada transformasi pemikiran banyak orang. Dari hanya menjadi pasar dari listrik, dia harus menjadi produsen listrik untuk dirinya sendiri. Inilah yang hal utama yang menjadi dalam tanda petik materi pelatihan ini, materi sesi 10 hari di Panaruna, sehingga peserta dapat memahami bahwa energi itu ada di mana-mana dan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan kapasitas masyarakat lokal, sesuai dengan kemampuan teknik masyarakat lokal, sesuai dengan daya dukung lingkungan lokal, sehingga terjadilah pembangunan yang berkelanjutan, yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada IPK Institute yang sudah berhasil membina, membimbing, menelurkan generasi-generasi yang hebat dalam rangka renewable energy, yang mana ini bagian dari internasionalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang mana memang kita memerlukan anak-anak muda, orang-orang hebat yang bisa mentransisikan perubahan dari kita yang selama ini menggantungkan diri dari energi fosil ke energi terbarukan. Oleh karena itu, selamat sekali lagi, semoga kegiatan ini bisa berlangsung terus dan
banyak menelurkan para pemimpin di masa yang akan datang. Materi kepemimpinan diri untuk mewujudkan transisi energi yang menjadi tugas saya untuk kalau saya bawakan kepada anak-anak ini adalah materi yang menarik tapi juga cukup berat gitu. Karena kepemimpinan diri itu bukan masalah mimpin badannya aja, tapi mimpin yang utama adalah mimpin otaknya supaya berpikir dengan benar, sehingga dia bisa mengarahkan otaknya supaya mengatur badannya mengikuti apa yang harus dilakukan mewujudkan inisiatif transisi energi. Nah, disinilah sebetulnya saya ajak anak-anak itu peserta untuk mengerti bahwa di dalam diri dia itu banyak sekali diri yang lain yang banyak sekali yang bisa saja saling bertabrakan antara keinginan untuk mentransfer ide transisi energi atau keinginan untuk nggak mau melakukan apapun juga, karena setiap orang tuh begitu gitu loh. Di dalamnya itu ada berbagai diri yang harus ditata supaya sinkron, supaya orangnya itu bisa bergerak ke arah yang benar, sehingga anak-anak dengan training ini bisa mengarahkan dirinya untuk menjadi seorang change agent di dalam masyarakat dan memimpin teman-temannya, mengajak teman-temannya atau rekannya atau komunitasnya supaya sama-sama untuk mengarahkan pada penggunaan energi yang baru dan terbarukan gitu. Hanya pada energi difokuskan pada energi yang sifatnya lebih nasional di daerah-daerah 3T. Di sini saya Arnanda Adiarta selaku penanggung jawab program dari kegiatan Renewable Energy Awareness for Young Leaders, yang dalam hal ini IBK selaku pelaksana bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka merealisasikan dan juga menginternalisasikan nilai gerakan nasional revolusi mental melalui gerakan energi terbarukan net zero emission. Untuk peserta kegiatan pelatihan ini yaitu terdiri dari 50 peserta yang dia memiliki berbagai macam komunitas, organisasi dan juga gerakan di bidang renewable energy. Pelatihannya terdiri dari 10 hari berikut didampingi oleh 5 fasilitator yang berpengalaman di bidang energi, khususnya energi terbarukan dan juga pemberdayaan masyarakat. Sedangkan narasumber-narasumbernya itu sangat juga luar biasa, yang itu dari berbagai macam institusi, baik itu pemerintah ataupun NGO, yang itu skala nasional Indonesia. Diharapkan dari kegiatan pelatihan ini nantinya nilai-nilai yang mereka bawa terkait keberpihakan terhadap energi terbarukan, terhadap pemberdayaan masyarakat, itu bisa mereka tularkan kepada minimal sekeliling lingkungan dia, yaitu di organisasi dia berada ataupun kepada masyarakat secara luas. Itu dari tahun 99 sebelumnya. Yang utama itu satu, kebutuhan. Kalau emang kita bawa sesuatu yang mereka butuhkan, ya, bukan cuma di lokasi ini saja, di semua lokasi kita. Selama ini live in ya, jadi bagaimana kawan-kawan itu tinggal melekat bersama masyarakat. Nah, di situ itu bisa melakukan proses pemetaan sosial. Fasilitas yang kami bangun. Yang pertama kita menjadi ragu gitu, mental barrier, kayak saya ini orang muda gitu, saya diterima nggak ya di sana. Jadi mungkin kalau soal kesulitan saya selalu bayangkan pertama kali itu trust itu. Pertama kami orang muda, terus kedua budaya kami beda. Ada nggak sih treatment khusus atau bagaimana caranya agar membuat kita mudah diterima gitu? Karena kebanyakan masyarakat di daerah konflik itu, terutama apabila kita masuk sudah bawa nama lembaga gitu, entah itu NGO ataupun apapun itu,
mereka itu seringkali menolak gitu dan menolak kita untuk datang ke mereka meskipun tujuan kita baik gitu, kayak membantu pemasangan renewable energy seperti solar panel ataupun microhydro gitu. Buanglah rasa ragu, beranilah untuk melangkah apapun itu resikonya, karena negara ini memang masih butuh anak muda terutama yang memang berani untuk berpikir liar dalam tanda kutip ya, berani untuk mengambil risiko. Terus tumbuhkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan, karena dari situlah maka kita bisa memiliki Indonesia yang nyaman untuk kita semua tanpa ada kelompok tertentu yang terpinggirkan. Penghasilan pembangkit itu ada untuk membantu warga yang kurang mampu yang dikelola sama koperasi. Alhamdulillah dari penghasilan itu 50% buat yang punya modal, ya 50% itu yang dihibahkan sama warga, terutama warga yang kurang mampu. Itu rintangannya memang sangat besar ya. Nah, apakah kita kuat, apakah kita amanah, apakah kita punya tekad ingin maju gitu kan ya. Nah, seperti itu godaan ya. Terus terang yang dari beberapa desa yang ada di sana yang dapat menikmati air bersih yang meluap gitu ya. Terus udah meluap nggak pakai listrik lagi. Jadi kami dengan pengalaman IBK gitu, yang sudah sejak berapa puluh tahun lalu. Bantuan rumah dari dinas sosial atau main mereka pakai, karena itu tadi mereka itu sifatnya nomaden, ngisi baterainya gitu. Melihat secara keseluruhan, harus secara holistik, disiapin semuanya gitu kan, entah masyarakatnya, pemerintahnya, sumber dayanya, limbahnya juga dipikirin. Kata pegang bulat, mata. Di salah satu gerakan revolusi mental itu ada namanya Gerakan Indonesia Mandiri atau Gerakan Indonesia Berdikari. Gerakan ini akan fokus di bidang kemandirian ekonomi. Salah satu di antaranya tentu adalah energi. Kita sepanjang sejarah menjadi negara Indonesia terus berusaha agar mandiri secara ekonomi, secara energi. Nah sekarang dengan situasi perubahan global, pemanasan global, tentu energi fosil yang selama ini kita gunakan secara bersama-sama di seluruh dunia sudah tidak memadai lagi untuk diteruskan karena efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia di dunia. Ya, kemandirian energi itu adalah prasyarat dasar ya untuk membangun satu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia gitu. Agar kemudian sumber-sumber energi yang kita miliki di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kami sangat bangga ya melihat peserta pelatihan hari ini, pemuda-pemuda yang sangat semangat, dan kami harapkan bisa kontribusi, kolaborasi, dan riset bersama nanti karena pemuda ini sebagai penerus yang menikmati energi terbarukan. Saya pesan kepada generasi muda Indonesia masa depan untuk percaya bahwa green adalah sebuah keniscayaan dan kita harus mendukung itu, kemudian menimba ilmu kita, mempelajari teknologi baru, dan mengkampanyekan green energy untuk sustainability Indonesia ke depannya. Untuk menyiapkan para pemuda-pemuda ini dibutuhkan pelatihan yang tidak hanya dari konten atau dari
materi, tapi juga bagaimana membentuk karakter mereka, membangun semangat mereka untuk terus berkecimpung di bidang renewable energy. Menurut saya apa yang dilakukan oleh IBK sebagai salah satu perusahaan lembaga nirlaba yang sangat concern kepada generasi muda. Bagaimana generasi muda ini mampu untuk menjadi garda terdepan di dalam upaya-upaya mendorong pengembangan energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Menurut saya ini adalah langkah yang konkret, menyentuh kepada generasi muda itu sangat konkret. Anak-anak muda jadi salah satu corong atau salah satu penggerak dalam proses transisi energi ini, karena mereka yang punya inovasi, mereka yang punya kemampuan, mereka yang punya akses terhadap pengetahuan soal energi terbarukan. Jadi mereka yang bisa melakukan proses transisi ini dengan baik, dan tanpa mereka mungkin proses transisi energi tidak akan berjalan. Saya akan mengatakan betapa bangganya saya bahwa pelatihan energi terbarukan untuk pemimpin masa depan itu telah terlaksana dengan baik. Jadi ada yang namanya Renewable Energy Awareness for Young Leaders. Kenapa ini penting? Karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda seperti kalian-kalian semua. Harapan saya, ilmu yang kalian dapatkan dalam pelatihan ini mengenai apa itu net zero emission, apa itu just energy transition, ya. Karena ini semua nanti bekal mengelola bangsa ini ke depan. Dan itu ada semua di tangan kalian. Harapan saya, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari orang-orang hebat yang telah memberikan materi untuk kalian semua bisa terus dipelajari. Dan yang penting, jaga kekompakan, kolaborasi untuk memanfaatkan energi dengan penuh kesadaran bahwa masa depan kalian semua tergantung bagaimana kalian sekarang mengelola energi itu sendiri. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Nama